adik-adik, perkenalkan aku Kak Deborah. Bersama Kak Deborah, kita akan belajar biologi. Seperti yang kita tahu, yang namanya makhluk hidup itu berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya. Tapi ternyata makhluk hidup tidak hanya berinteraksi dengan makhluk hidup saja loh. Makhluk hidup juga berinteraksi dengan lingkungannya. Contohnya apa sih Kak? Misalnya nih, ketika kita bernafas. Yang namanya bernafas itu menghirup udara yang ada di atmosfer. Ini salah satu contoh adanya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya kita sebut sebagai ekosistem. Seperti itu ya. Nah, ekosistem itu disusun oleh dua komponen nih. Ada yang kita sebut sebagai komponen biotik, ada juga yang kita sebut sebagai komponen abiotik. Bedanya apa sih Kak? Bedanya gini. Komponen biotik. Biotik dari asal kata bahasa Latin bios, yang artinya hidup. Berarti yang namanya komponen biotik itu adalah komponen penyusun ekosistem berupa makhluk hidup. Kalau misalnya makhluk hidup berarti contohnya apa? Jamur, tumbuhan, hewan, manusia. Nah, sedangkan komponen abiotik juga berasal dari bahasa Latin. A artinya tidak dan bios artinya hidup. Berarti yang namanya komponen abiotik adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda tidak hidup. Misalnya adalah air, cahaya, udara, dan tanah. Seperti itu ya. Nah, tadi kita sudah bahas nih yang namanya ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Kita bahas komponen biotik ya. Jadi, komponen biotik berdasarkan cara mendapatkan makanannya itu dibedakan menjadi dua nih. Ada yang kita sebut sebagai autotrof, ada yang kita sebut sebagai heterotrof. Bedanya apa sih Kak? Jadi, yang namanya autotrof adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Sedangkan heterotrof adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Oke, kita bahas satu-satu ya. Dimulai dari autotrof. Jadi autotrof seperti kata-kata tadi adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Nah, cara membuat makanannya sendiri ada dengan dua cara nih. Ada yang melalui fotosintesis, ada juga yang melalui kemosintesis. Bedanya apa sih Kak? Jadi kalau fotosintesis dari kata foto. Foto artinya cahaya. Berarti yang namanya proses fotosintesis itu membutuhkan cahaya. Jadi energi yang dibutuhkan dalam membuat makanannya itu berupa cahaya. Sedangkan kemosintesis itu dari kata kemo, kimia. Berarti energi yang dibutuhkan dalam pembentukan makanan itu berasal dari reaksi kimia. Seperti itu ya adik-adik. Tadi kita sudah membahas autotrof. Kita lanjut ke heterotrof ya. Jadi heterotrof adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Nah, di sini ada 4 macam makhluk hidup yang termasuk heterotrof. Kita bahas satu-satu ya. Dimulai dari karnivora. Jadi karnivora adalah makhluk hidup yang mendapatkan makanan dengan memangsa hewan lain. Sedangkan herbivora adalah makhluk hidup yang mendapatkan makanan dengan memakan tumbuhan. Kemudian omnivora adalah makhluk hidup yang mendapatkan makanan dengan memangsa hewan lain ataupun memakan tumbuhan. Sedangkan yang terakhir nih, parasit adalah makhluk hidup yang mendapatkan makanan dengan mengambil nutrisi dari inangnya. Seperti itu ya. Oke, tadi kita sudah membahas komponen biotik berdasarkan cara mendapatkan makanannya. Selanjutnya kita akan membahas peran komponen biotik di dalam ekosistem. Nah, yang namanya komponen biotik itu memiliki beberapa peran nih di dalam ekosistem. Kita bahas satu-satu ya. Dimulai dari produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat memanfaatkan energi cahaya matahari untuk membentuk makanannya sendiri. Nah, berarti yang namanya produsen adalah makhluk hidup yang dapat berfotosintesis. Contohnya tumbuhan, alga, dan fitoplankton. Sedangkan konsumen adalah makhluk hidup yang mendapatkan makanan dengan mengonsumsi atau memakan organisme lain.
Nah, konsumen ini dibagi menjadi 3 macam nih. Ada karnivora, yaitu pemakan daging, herbivora, pemakan tumbuhan, dan omnivora, pemakan hewan dan tumbuhan. Selanjutnya ada detritivore. Detritivore adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa organisme mati. Jadi, organisme mati itu oleh detritivore akan diubah atau diuraikan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, contohnya adalah cacing. Sedangkan yang terakhir yaitu decomposer adalah mengubah senyawa organik pada sisa organisme mati menjadi senyawa anorganik. Jadi misalnya ini ada organisme mati nih, oleh decomposer, senyawa organik pada organisme mati tersebut akan diubah menjadi senyawa anorganik. Seperti itu ya. Nah, itu dia pembahasan kita mengenai definisi ekosistem dan komponen penyusun ekosistem. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat membantu kalian memahami pelajaran kalian lebih baik lagi ya. Oke, tetap semangat, terus belajar, kalian pasti bisa. Sampai jumpa.